Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Pasal 14. Kita baca ayat 16. Injil Lukas pasal 14 ayat 16. Yang sudah temukan katakan amin. Lihat firman Tuhan berkata gini, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, perhatikan perjamuan besar. Ia mengundang apa saudara? Banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka yang bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta apa saudara? Dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, baca sama-sama yang belum nikah, 2, 3. Yang belum nikah aja, yang sudah nikah enggak usah dibaca. Karena saudara udah lama nikahnya saya tahu. Baca sama-sama, 2, 3. Saya nggak bilang aku ngebet kawin, saudara. Ayatnya nggak ngomong gitu. Baca sama-sama, aku baru kawin. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Nah ayat 21. Maka kembalilah hamba itu menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu apa saudara? Murkalah apa saudara? Tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan apa saudara? Bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan apa saudara? Sekali lagi, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ayat 24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Kalau saudara baca Alkitab, maka saudara akan temukan berkali-kali Yesus ataupun dalam Alkitab bicara tentang perjamuan, tentang makan-makan. Bahkan kalau saudara baca Alkitab juga, saudara akan temukan bahwa Yesus itu di mana acara makan-makan, di situ Yesus ada, ya kan? Yesus itu tipenya suka tempat di mana ada pesta, ya kan? Salah satunya pesta pernikahan di Kana, ada perjamuan pernikahan bersama apapun, Yesus ada di sana. Amin. Dan saya beritahu kepada saudara, sebenarnya perjamuan atau makan-makan itu menurut Alkitab yang pertama bicara tentang persekutuan. Persekutuan. Amin. Jadi kalau orang Yahudi, kalau dia pengen menjalin sebuah hubungan, saudara akan diajak makan. Itu mirip-mirip dengan orang Tionghoa. Orang Tionghoa kalau ketemu, udah cia. Ya kan? Udah cia belum? Udah makan. Ya kan? Nah mirip-mirip itu. Jadi orang Ibrani, orang Yahudi itu kalau apa-apa dibentuk persekutuan itu istilahnya ngajak makan. Makanya kalau secara di toko-toko buku ada gambar Yesus kayak gini kan, ngetuk pintu. Pernah lihat? Pernah lihat? Ada pintu gambar Tuhan Yesus keren banget tuh fotonya gini. Ngetuk pintu ya. Lalu ayatnya ditulis gini, lihat aku mengetuk pintu. Barang siapa buka pintu, aku akan apa saudara? Aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Kenapa nggak ditulis aku akan masuk dan kita kongko-kongko? Enggak. Tapi ditulis aku akan masuk dan makan. Karena bagi orang Yahudi, makan-makan itu bicara tentang persekutuan. Ya. Jadi kalau Alkitab bilang ini ada perjamuan,
dilambangkan dengan Tuhan buat perjamuan, berarti Tuhan pengen membangun sebuah persekutuan yang intim dengan saudara. Ya kan? Yang kedua saudara, kalau bicara makan-makan, itu bicara bahwa saya pengen tahu lebih dekat tentang Anda. Itu orang Yahudi gitu. Jadi kalau saudara perhatikan, Yesus bolak-balik ngajak makan. Itu bicara tentang, aku pengen kenal engkau lebih dekat. Aku pengen bangun hubungan dengan engkau. Itu bicara tentang perjamuan. Dan yang menarik sekali dari perumpamaan ini, Alkitab bilang sang tuan rumah bikin undangan perjamuan. Kalau saya baca ayat 17, lihat ayat 17, undangan perjamuan, lihat ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya kepadanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Nah perhatikan kalimat ini, kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Indonesia, tidak terlalu kelihatan tentang future tense-nya, past tense-nya, ataupun past continue tense. Nggak kelihatan. Tapi kalau saudara baca dalam bahasa Inggris, ini kalau dalam bahasa Indonesia seolah-olah begini, ini undangan mendadak. Iya kan? Ya kan? Ini undangan mendadak. Tapi kalau saudara baca sebenarnya orang Yahudi itu kalau bikin pesta, tidak kayak kita. Kalau kita kirim undangan, biasanya ada tempat, hari, dan apa saudara? Jam. Betul nggak? Ada hari dan tanggal, tempat di mana, dan pukul berapa. Nah orang Yahudi ini, kalau bikin pesta, ternyata begini. Dia kirim dulu undangannya, harinya udah ditentukan, tempatnya udah ditentukan, tapi jamnya nggak ditentukan. Aneh kan? Jamnya nggak ditentukan. Jadi kalau misalnya ya, saya ini bikin pesta, saya undang saudara semua. Hadirilah, datanglah dalam undangan ke warung Raja Rica. Katakan amin. Nah, datang hari Senin tanggal berapa besok? Tanggal berapa? 27. Tanggal 27 hari Senin tanggal 27 harap datang. Ya kan? Saudara lihat saya aja, nggak usah lihat yang lain. Hari Senin tanggal 27. Saya tanya, kalau saya kasih undangan gitu, saudara tanya jam berapa Pak? Tanya nggak? Nah orang Yahudi punya kebiasaan gini, nggak usah tanya jam, nanti kalau udah siap, saya akan kirim orang ngasih tahu sama kamu. Saya akan kirim orang ngasih tahu sama kamu, pestanya udah siap, jadi kamu boleh datang. Nah ini masalah besarnya saudara. Cuma perhatikan baik-baik. Alkitab bilang, nanti saya akan jelaskan kenapa orang-orang tidak bisa datang. Lalu Alkitab bilang, beberapa orang akhirnya tidak bisa datang. Tidak bisa datang karena sebuah alasan. Nah kalau saya lihat alasannya, lihat ayat 18. Alasannya yang pertama gini. Tapi mereka bersama-sama meminta maaf. Ini Pak kompak ini ya. Mereka barengan minta maaf. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus melihatnya. Saya tanya ke saudara. Beli ladang dan harus melihatnya. Pertama itu. Nanti saya akan lanjutkan. Yang kedua, yang lain minta maaf dan berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Lembu kebiri ini lembu yang dipakai untuk bajak, saudara. Lembu kebiri dan aku harus apa, saudara? Mencobanya. Dicoba untuk dipakai untuk bajak. Dan yang ketiga, ini alasan banyak orang ini. Dia berkata apa, saudara? Aku baru kawin. Nah lihat 3 alasan. Yang pertama baru beli. Yang kedua, mau mencoba. Dan yang ketiga, baru kawin. Ya, 3 alasan. Nah yang pertama saudara tahu, alasannya karena gini. Aku baru beli. Dan aku pengen pergi lihat. Saya tanya kepada saudara, lihat ayat 18. Aku baru membeli dan aku harus pergi melihatnya. Kalau saya lihat alasan yang pertama, saudara beli sesuatu, dilihat dulu atau beli dulu?
Dilihat dulu atau beli dulu? Saudara beli sesuatu, beli rumah. Pak, saya langsung beli, Pak. Saya nggak usah lihat. Nanti setelah deal, saya bayar, baru saya pergi. Itu namanya beli kucing dalam tempayan. Lebih rohani, saudara. Beli kucing dalam karung. Kan nggak ada kan gitu kan? Nah, Alkitab bilang, orang ini bilang, aku pergi membeli ladang dan aku pengen pergi melihatnya. Yang kedua bilang begini. Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Dan aku harus mencobanya. Saya tanya kepada saudara. Ya, kalau tidak dicoba hari itu, saya tanya, lembunya mati nggak? Kalau hari itu tidak dicoba, saya tanya, lembunya bakalan mati nggak? Tolong dijawab lebih keras. Kalau tidak dicoba hari itu, lembunya bakalan mati nggak? Enggak. Dan yang ketiga, aku baru kawin. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan temukan begini. Hukum perang, wajib militer orang Yahudi, orang yang baru kawin tidak boleh ikut perang. Baca di Alkitab. Ya, jadi kalau saudara zaman itu tidak pengen perang, maka saudara harus kawin berkali-kali. Karena orang yang baru kawin diizinkan untuk tidak ikut perang. Tapi tidak pernah ditulis dalam Alkitab bahwa mereka tidak diizinkan ikut pesta. Lain. Nah, 3 alasan ini saya tanya kepada saudara. 1, baru beli, aku pengen lihat. 1, aku baru beli juga lembu dan aku pengen coba. 1, baru kawin. Saya tanya kepada saudara, alasannya semua reasonable nggak? Tiba-tiba kok sepi ya? Saya tanya kepada saudara, alasannya reasonable nggak? Bisa lebih kencang lagi? Enggak. Sekarang saya tanya, alasan saudara reasonable nggak kalau saudara? Sebentar, saya nggak nanya alasan saudara, tapi saya mau tunjukkan dulu. Dengarkan baik. Saya beritahu kepada saudara yang jelas. Ada hal yang paling yang menyenangkan hati Tuhan, itu bukan pelayanan, saudara. Saya tahu Tuhan senang kalau saudara melayani, katakan amin. Tapi saya beritahu, ada hal yang lebih penting daripada sekedar pelayanan, sekedar ke gereja, yaitu persekutuan intim dengan Tuhan. Banyak orang senang pelayanan, tapi menolak persekutuan dengan Tuhan. Bisa bilang amin. Banyak orang serindu sesuatu yang wow, tapi mereka menolak persekutuan dengan Tuhan. Ingat tadi saya sudah jelaskan bahwa persekutuan dengan Tuhan, bahwa makan-makan itu bicara intimate with God. Amin. Jadi karena itu saya memberitahu kepada saudara, tujuan saudara, dengarkan, tujuan panggilan saudara dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar pelayanan, katakan amin. Itu bukan hanya sekedar datang di gereja, tapi membangun sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan masalahnya terbesarnya begini, saudara. Tidak banyak orang suka membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan berbagai alasan. Yang pertama, mereka baru beli. Kalau baru beli, berarti mereka baru diberkati Tuhan. Bisa bilang amin. Dan itulah sebabnya, saudara tahu ya, banyak orang saya lihat begini. Waktu dulu masih naik sepeda motor, wah hujan badai diseberangi. Hanya untuk bersekutu dengan Tuhan. Di sini nggak ada, katakan amin. Ada orang waktu susah, wah nyanyinya luar biasa. Mati hidup buat Tuhan. Ada nggak yang nyanyi gitu? Nggak ada lah ya. Yang ada kita nyanyi, gua hidup, lu mati. Tapi ketika Tuhan mulai berkati, mulai, Pak saya ini kan, Bapak tahu ya, saya kerja dari Senin sampai Sabtu, dan Minggu saya perlu refreshing. Dan saya perlu keluar kota Pak ya, Bapak mesti ngerti lah, kita ini orang sibuk Pak ya. Dan Minggu adalah hari yang dimana kita ini penat banget dalam bekerja siang dan malam.
Padahal nggak segitunya sih, nggak kerja siang malam kan, malamnya masih nggak kerja, katakan amin. Saya ini Pak, baru diberkati. Yang kedua, alasan pekerjaan. Siapa yang tahu bahwa pekerjaan yang Tuhan berikan, yang engkau kerjakan ini adalah dari Tuhan? Yang tahu aja angkat tangan, yang nggak tahu nggak apa-apa. Yang tahu aja. Saudara tahu kenapa Tuhan berikan saudara pekerjaan? Supaya saya ada kegiatan Pak. Ngawur aja bukan. Kalau cuma supaya ada kegiatan, saudara olahraga aja di sana. Bukan. Supaya saudara diberkati melalui pekerjaan saudara. Amin. Supaya saudara diberkati lewat pekerjaan saudara. Dan kalau saudara diberkati oleh pekerjaan saudara, dengarkan baik, maka saudara bisa jadi berkat. Amin. Dan pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tujuannya itu cuma satu sebenarnya. Membuat engkau bisa lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya mau jujur katakan kepada saudara, berapa banyak orang pekerjaannya justru menjauhkan dia dari Tuhan. Berapa banyak orang justru pekerjaannya menjauhkan dia dari Tuhan. Gak punya waktu dengan Tuhan. Kenapa Pak? Saya sibuk Pak, saya banyak kerjaan. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara nanti bagian yang kedua. Ada orang yang di bawah dan yang ketiga ada orang yang dipaksa. Kalau tadi ini yang saya bicara adalah orang yang diundang. Kayak salam kanan kirimu, saudara adalah orang-orang yang diundang. Amin. Diundang enggak? Aku udah terima undangannya Pak. Saudara diundang. Dan yang ketiga, alasan pekerjaan tadi yang kedua. Yang ketiga, alasan keluarga. Kan kawin loh. Keluarga. Pak saya nggak bisa ini Pak. Lah Bapak tahu kan saya ini Pak, jaga cucu Pak. Saya nggak bisa ke gereja Pak, jaga cucu. Saya nggak bisa ke gereja Pak, jaga suami Pak. Saya nggak bisa ke gereja jaga suami. Emang suaminya kenapa? Enggak Pak, dia kalau nggak dijaga Pak bahaya Pak. Beberapa suami kayak gitu kali ya. Masalah keluarga. Dan saya beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Ini alasan yang Alkitab bilang kemudian. Yang Alkitab bilang, kalau saudara baca tadi ayat berapa itu? Alkitab bilang Tuhan lalu murka. Baca Alkitab. Ya. Kalau saudara baca tadi di ayat itu. Ayat berapa tadi? Ayat 21. Tuhan bilang begini. Pergilah dengan segala jalan. Apa? Lalu Alkitab bilang apa saudara? Murkalah tuan rumah itu. Jadi dengarkan baik. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Setiap hari saya percaya ada undangan dari Tuhan. Katakan amin. Tuhan pengen saudara lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan pengen saudara lebih dalam dengan Tuhan. Hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada alasan lagi di antara kita. Waktu saya bilang gak ada alasan, gak ada yang amin. Sama-sama bilang gak ada alasan di antara kita. Bisa lebih kencang lagi? Tidak ada alasan di antara kita. Aminnya tambah sepi. Sama-sama bilang, tidak ada alasan di antara kita. Kasih salam kanan kirimu, jabat tangan dengan kencang. Gak ada alasan loh ya. Ayo. Gak ada alasan ya. Gak ada alasan. Gak ada alasan. Ini saya tidak akan bahas lama. Yang saya mau bahas yang kedua dulu. Alkitab bilang yang kedua, orang yang di bawah. Lihat tadi. Ayat 21 tadi dikatakan. Karena yang pertama yang diundang gak datang. Lalu kemudian Alkitab bilang ada orang yang di bawah. Di bawah. Pergilah dengan segera ke segala jalan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin. Perhatikan gini, bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Yang kedua ada orang yang di bawah. Nah sementara saya cerita ini, saya sampaikan kepada saudara, saudara mulai mikir, saudara ini orang yang diundang, orang yang di bawah, atau yang ketiga.
Kalau saudara baca langsung tadi, saya bawa ke saudara. Kalau saudara baca ayat yang ke-23, ayat 23, ayat 23, ayat 23 berkata, ada orang yang, apa saudara? Dipaksa, diundang, dibawa, dan dipaksa. Nah saya bahas yang kedua, di bawah. Nah siapa yang di bawah? Kalau saudara lihat ayat 21, ayat 21 dengan jelas berkata, siapa yang di bawah? Yaitu orang-orang miskin, orang-orang apa saudara? Cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Yang di bawah itu orang miskin dan orang cacat, orang buta dan orang lumpuh. Di bawah. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, saya mikir gini ya, kenapa dari awal Tuhan kok tidak ngundang mereka? Ya kan? Saudara mikir gak? Kalau saudara mikir kenapa dari awal, kenapa Tuhan tidak langsung ngundang mereka? Nah untuk mengerti hal itu, saya tanya kepada saudara, kenapa Tuhan tahu nggak? Misalnya contoh gini, Tuhan tahu nggak Saul ketika Tuhan angkat jadi raja, ketika Tuhan angkat Saul jadi raja, Tuhan tahu nggak bahwa Saul akan kurang ajar dengan Tuhan? Tahu nggak? Tahu. Kalau saya jadi Tuhan ya, ngapain saya wasting time dengan Saul? Betul nggak? Ngapain saya buang waktu dengan Saul? Yang saya lakukan adalah langsung saya angkat siapa? Daud. Saya langsung angkat Daud. Ngapain saya wasting time dengan Saul? Ya kan? Ngapain saya buang waktu dengan Saul? Saya akan langsung ngangkat Daud. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara hari ini. Kenapa Tuhan tidak langsung bawa orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang buta, orang lumpuh? Kenapa Tuhan kemudian membawa mereka setelah, perhatikan ini, orang yang diundang nggak bisa datang? Pernah saudara pikir gitu? Kenapa coba? Nah saya mau jelaskan kepada saudara. Karena begini saudara, dengarkan baik. Saudara perlu tahu satu hal, karakter Tuhan begini. Ada orang-orang tertentu, dengarkan baik. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan memang pengen banget loh. Saudara perlu tahu itu. Tuhan pengen banget. Contoh misalnya, ya, Pak Setiawan. Ya. Ini orang pilihan Tuhan, katakan amin. Yang diomongin gak amin malah. Ya kan? Saudara tahu, ada orang yang dapat prioritas. Saudara nggak bisa bilang, loh kok saya nggak dapat prioritas? Contoh misalnya Esau. Esau dia lahir sebagai anak yang sulung. Loh, saudara pengen lahir anak sulung nggak bisa milih. Saya anak sulung. Saya nggak bisa milih, betul nggak? Saya nggak bisa milih, saya mau lahir kapan. Yang ngasih keputusan saya lahir sulung itu siapa? Siapa? Tuhan. Nah saya pikir gini, Tuhan tahu nggak Esau itu bakalan menolak menjual hak kesulungannya, tahu nggak? Tahu. Kalau dia tahu dari awal, kenapa ketika Esau mau keluar duluan, Tuhan bilang, lu percuma deh gua kasih anak sulung, lu nggak menghargai. Begitu Esau mau keluar duluan, Tuhan cegat dia, malaikat, mundur, mundur. Esau bilang, ya udah. Lalu Yakub keluar duluan. Yakub anak sulung. Kalau Yakub dari awal anak sulung, saya tanya, tidak seruat itu nggak mereka? Nggak ruwet kan? Nggak ruwet. Nggak ruwet. Lalu pertanyaan saya begini, kenapa mesti Esau yang sulung? Ya kan? Kalau saudara tahu banyak hal dalam Alkitab, maka sebenarnya saudara ngerti begini. Bahwa, perhatikan baik-baik, ada orang itu yang selalu diberi kesempatan pertama. Saudara perlu tahu itu. Contoh,
Tadi ya, apa tadi? Esau, contoh Saul. Jadi ada orang yang dapat kasih karunia, itu kesempatan pertama. Ya. Karena itu dengarkan baik. Ketika kesempatan pertama Tuhan berikan kepada saudara, saudara perlu ingat baik-baik. Bahwa kesempatan itu bisa beralih, bisa terjadi shifting. Bisa terjadi shifting. Sama-sama bilang dengan saya shifting. Shifting itu adalah peralihan. Sebagaimana Esau. Contoh misalnya juga tentang anak-anak sulung Yakub. Bukan anak sulung Yakub yang dapat bagian, tapi justru anaknya yang berikut namanya Yusuf. Terjadi shifting. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, kenapa orang-orang buta, orang-orang miskin kemudian dibawa lumpuh, orang lumpuh dibawa oleh Tuhan? Karena begini, ada orang-orang yang Tuhan beri anugerah, tapi mereka tidak menghargai anugerah Tuhan. Saya kasih contoh misalnya. Ada orang-orang terlahir dengan suara bagus gak? Ada gak? Ada orang itu biar bicara dia merdu banget. Gimana kabarnya? Merdu. Ada orang bicara aja fales, apalagi nyanyi. Ada orang kayak gitu. Ini saya kasih contoh aja. Ya. Lalu ketika dia tercipta, terlahir dengan bisa nyanyi. Ya, dia punya suara bagus. Saya tanya, ada banyak nggak orang punya suara bagus tapi nggak mau melayani di gereja? Ada nggak? Ada. Saya tanya ke saudara, ada orang-orang tertentu yang diberkati banget pekerjaannya. Ada nggak? Duitnya banyak, diberkati usahanya luar biasa. Tapi orang-orang ini punya segalanya, tidak pernah tergerak untuk do something untuk pekerjaan Tuhan. Ada nggak? Ada. Loh, saya kasih tahu kepada saudara ya. Dengarkan baik, dengarkan baik. Ketika Tuhan bicara sesuatu dalam hidupmu, dia beri sesuatu, itu berarti dia berikan kesempatan pertama untuk engkau do something bagi Tuhan. Nah, kalau misalnya, ya, kalau misalnya, saudara punya suara bagus, ya, saudara punya kapasitas, saudara punya kemampuan, dengarkan ini. Lalu kemudian Tuhan pengen saudara melayani Tuhan. Ya, saudara pengen melayani Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dengarkan baik ini. Dengarkan ini. Lalu yang terjadi adalah saudara menolak, reject. Saya tanya, Tuhan bisa pakai nggak orang yang suaranya biasa diubah jadi bagus? Bisa. Saudara pernah dengar Tuhan bilang begini, kalau engkau tidak mau teriak bagi Tuhan, memuji Tuhan, Alkitab bilang, Tuhan ngomong, aku bisa suruh siapa? Batu untuk nyanyi. Saya mikir gini, Tuhan kenapa mesti repot-repot nunggu orang nyanyi? Kalau saya jadi Tuhan, dari awal saya suruh batu nyanyi. Betul nggak? Dari awal saya suruh batu nyanyi. Wes nggak usah pakai repot-repot. Batu aja, ayo lu nyanyi betul. Ayo, nada apa? Nada G minor atau C minor, C A minor, ya. Dia bisa dari awal. Tapi kenapa Tuhan selalu pakai orang-orang yang ibarat kita, lu nggak masuk hitungan deh. Tapi Tuhan kemudian angkat dia. Saya pernah kenal seorang, saudara tahu, dia sakit lupus. Sakit lupus ini itu biasanya wanita paling banyak yang kena. Saudara tahu sakit lupus? Bukan lupus zaman saya SMP itu ada komik itu mungkin beberapa orang tahu yang seangkatan saya. Jadi ketahuan deh umurnya berapa. Gara-gara cerita itu kan pernah tahu ya lupus. Sakit lupus saudara tahu ya. Lupus itu darah putih memakan daya tahan tubuh sendiri. Darah putih itu harusnya jadi apanya tentaranya di dalam tubuh, tapi dia menyerang diri sendiri. Daya tahan tubuh diserang sendiri. Kebanyakan perempuan yang diserang. Tapi ini yang saya tahu dari teman saya ini laki-laki yang diserang. Dan dia tidak bisa kena matahari. Jadi kemana-mana itu kalau orang sakit lupus, dia mesti bawa jaket dan mesti ini, pakai payung. Dia nggak boleh kena matahari. Saya nggak tahu juga jelas kenapa. Ya.
Tapi ketika dia divonis sakit lupus, orang ini, saudara tahu apa yang dia lakukan? Saudara tahu dia apaan? Dia bisa nyanyi, dia bisa gitar. Meskipun suaranya menurut saya ini bisa main gitar, saya tahu orang main gitar pintar atau tidak, saya bisa nilai. Main gitarnya biasa banget. Bahkan cenderung kadang-kadang gak masuk. Dia bisa nyanyi, lalu apa yang dia lakukan saudara tahu? Dengan suara yang pas-pasan, dengan main gitar yang pas-pasan, dia mulai ada di gereja dan mulai bilang begini, boleh gak saya melayani? Dia nyanyi. Tentunya sebelum nyanyi biasanya kan orang bilang, jangan dengarkan suara saya. Jadi jemaat disuruh tutup telinga maksudnya. Tolong jangan dengarkan suara saya. Lalu dia mulai nyanyi. Saya beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Beberapa waktu kemudian dia keliling dari gereja ke gereja, mulai nyanyi. 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 Dan saya harus tahu kepada saudara, sakit lupusnya bisa sembuh loh. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Sembuh. Tapi saya nggak mau cerita tentang sebenarnya mujizat yang dia alami. Tapi saya mau nilai cerita kepada saudara adalah begini. Ada orang sebenarnya ketika dia masih sehat, dia dapat kesempatan pertama. Bisa bilang amin. Ketika masih sehat, engkau dapat kesempatan pertama. Tapi kemudian yang sehat nggak mau, Tuhan bisa pakai yang sakit. Katakan amin. Tuhan bisa pakai orang di ICU nggak untuk penginjilan? Bisa nggak? Bisa. Saya pikir gini, kenapa Tuhan pakai orang yang di ICU? Kenapa Tuhan pakai orang yang sakit? Kenapa Tuhan undang orang miskin? Kenapa Tuhan undang orang cacat? Kenapa Tuhan undang orang lumpuh? Kenapa Tuhan undang orang buta? Masalahnya cuma satu. Orang yang diundang, orang yang sehat, orang yang pekerjaannya baik, orang yang tidak cacat. Nggak mau. Nggak mau. Itulah sebabnya Tuhan perlu bawa mereka. Ayo datang. Sampai nomor 2, saya tanya kepada saudara. Saudara ini orang diundang atau dibawa? Saudara termasuk orang yang diundang atau dibawa? Siapa yang yakin diundang? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kayak salam kan, kok nggak datang? Kok nggak datang? Saudara diundang, amin? Yang kedua, kalau saudara nggak mau, Tuhan selalu akan terjadi shifting. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau saya nggak mau jadi gembala, ada orang lain nggak gantiin saya? Jangan khawatir, selalu akan ada orang yang gantiin saya. Saya tanya, kalau saudara nggak mau melayani, akan ada orang nggak yang gantiin saudara? Kebenaran Pak, kalau ada yang gantiin, aku udah capek Pak. Kebenaran Pak, kalau ada yang gantiin ya puji Tuhan Pak. Aku udah capek memang, aku pengen pensiun. Yang ketiga, ayat 20 berapa tadi? 23. Ayat 23. Lalu kata Tuhan itu, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Baca sama-sama. Karena rumahku harus penuh. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Tuhan bilang pergilah ke jalan dan lintasan dan paksa. Kalau dikatakan paksa, saya bilang sama Pak Wempi, Pak Wempi, saya paksa Bapak. Kalau paksa itu artinya gimana saudara? Kalau saya bilang saya paksa, berarti awalnya orangnya mau atau enggak? Mau atau enggak? Enggak mau. Kalau dibilang dipaksa berarti orangnya enggak mau, tapi dipaksa. Dipaksa. Cuma ketika saya baca ayat ini, saya mau kasih pertanyaan sama saudara. Kenapa yang diundang enggak dipaksa sama Tuhan? Siapa yang diundang? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang yakin diundang. Puji Tuhan, diundang. Pertanyaan saya gini, kenapa yang diundang enggak dipaksa sama Tuhan? Kenapa justru orang lain yang dipaksa?
Kenapa bukan orang yang diundang yang dipaksa Tuhan? Nah, dengarkan baik, saya mau kasih jawaban kepada saudara. Dengarkan baik. Saudara tahu, setiap manusia itu ada limitnya. Ada time limitnya. Saya kasih contoh misalnya. Coba baca Alkitab dulu, biar kita baca dulu. Baca dalam kitab Ibrani. Ibrani 12 ayat 16. Baca Ibrani 12 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini. Atau lebih bagus baca di ayat 15 supaya kita lebih ngerti. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17. Baca sama-sama. Sebab, baca yang kompak saudara. Sebab ia tidak, apa saudara? Baca lebih keras. Sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun. Saya mau kasih tahu, saudara perlu tahu baik-baik. Selalu ada time limit. Saudara nggak bisa main-main dengan anugerah loh. Kalau saudara diundang, saudara nolak, sampai suatu saat Tuhan bilang, nggak usah dipaksa ini, saya paksa orang lain aja. Nggak usah dipaksa, saya akan paksa orang lain saja. Karena, dengarkan baik, karena Tuhan bilang dengan jelas seperti Saul, dia pengen pun, nggak ada kesempatan lagi. Kalau saudara baca Alkitab tentang misalnya, tentang bahkan tadi ya perjamuan kawin tadi ya, perjamuan tadi, Tuhan bilang sesungguhnya yang aku undang tidak akan, ayat 24 tadi kan, ayat 24, lihat. Sebab aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah sekarang saya tanya, kalau misalnya orang yang diundang tadi berubah pikiran, bisa kan? Bisa kan? Di tengah jalan ketika dia lihat tanah, ladang yang baru dibeli, lalu dia bilang, aduh, nggak enak, saya balik lagi, saya datang. Bisa nggak? Bisa datang. Cuma masalahnya begini, saudara perlu ingat bahwa ada satu hal yang disebut dengan, saudara kalau udah terlalu jauh, mau balik pun nggak bisa. Itu yang saudara perlu tahu. Ada orang kemudian berkata begini, Pak saya pengen tapi nggak bisa lagi, sudah terikat terlalu jauh. Dan itulah yang saya bilang kepada saudara, kenapa Tuhan tidak lagi memaksa orang yang diundang. Enggak lagi. Tapi dia paksa orang lain. Dia paksa orang lain supaya orang itu kemudian bisa datang, bisa masuk dalam undangan Tuhan. Karena itu, saudara pernah baca ayat yang firman Tuhan berkata gini, orang yang terdahulu jadi kemudian. Dan orang yang di kemudian jadi terdahulu. Kenapa ayat itu ada? Karena begini, orang yang di depan dapat prioritas utama, nggak mau. Nggak mau. Makanya dia mundur. Mundur. Saya ketika baca ayat ini saudara, saya betul-betul tahu bahwa hidup itu sebuah kesempatan. Ada yang namanya, enggak usah kita bicara dengan Tuhan. Time limit kehidupan juga ada. Amin. Saudara, sampai kapan hidup, who knows? Enggak ada yang tahu. Ada limitnya. Ada limitnya. Tapi saya beritahu kepada saudara, selama hari ini saudara masih sehat, saya yakin saudara akan dengar undangan Tuhan dan Tuhan berkata, ayo masuk lebih dalam lagi. Amin. Saudara hari ini masih kuat, saya yakin Tuhan akan panggil kepada saudara dan
Dan saudara akan dengar Tuhan panggil hidup dan berkata, ayo masuk bersekutu dengan aku lebih lagi. Tapi kalau engkau nolak, gak bisa Tuhan, aku lagi repot, aku baru kawin, aku baru beli ini, aku baru begitu. Maka dengarkan baik. Suatu saat engkau kepengen sekalipun, ketika kesempatan itu gak ada. Kalau saudara tahu ceritanya Esau, Esau kembali ke bapaknya, dia minta lagi hak kesulungan, tapi tidak pernah bisa dikembalikan kepadanya. Seandainya Saul bertobat, kira-kira Daud ada nggak? Daud akan ada nggak muncul jadi raja kedua? Ada nggak? Kalau seandainya Saul bertobat, Daud akan ada nggak sebagai raja kedua? Nggak ada. Tapi kalau seandainya Tuhan sudah pilih Daud dan kemudian Saul kemudian bertobat, lalu Tuhan berkata, "Nak, aku wes kadung pilih Daud. Kalau gitu ya udah dua-dua jadi raja, biar enak." Nggak ada. Yang satu pasti singkirkan. Karena itu saya pengen membangun gereja ini orang-orangnya betul-betul punya kerinduan dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara punya kerinduan dengan Tuhan, dengarkan baik. Akan beda, cara nyembah saudara akan beda. Cara nyanyi saudara akan beda. Katakan amin. Amin. Saya rindu betul-betul gereja kita itu penuh dengan antusias. Kenapa? Orang datang karena dia tahu diundang dan dia tahu dia betul-betul mau bangun hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar datang, tapi bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara gak pernah tahu kapan Tuhan berkata, stop, kasih karunia aku berakhir untukmu. Saya tahu dia Tuhan penuh kasih karunia, tapi dia bisa gantikan kedudukanmu dengan orang lain. Itu yang saudara perlu hati-hati. Dan saudara berkata, ya diganti gak apa-apa Pak, diganti gak apa-apa. Saya beritahu ketika saudara bilang kata diganti gak apa-apa, maka saudara akan tambah jauh dari Tuhan. Bisa jadi saudara malah terhilang dari Tuhan. Saya berdoa hari ini, berapa banyak yang terima undangan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Amin. Saya berdoa hari ini saudara semua menanggapi undangan Tuhan. Tutup Alkitab saudara. Saudara-saudara akan terima form undangan pelayanan saudara. Saudara yang mau melayani Tuhan, saya undang saudara melayani Tuhan. Amin. Bisa bilang amin? Saudara yang mau melayani Tuhan, isi dan saudara bisa melayani Tuhan. Amin. Mumpung saudara masih sehat. Saya tidak mau suatu hari saya datang ke ICU dan ada orang bilang begini, Pak, saya mau melayani Tuhan. Melayani apa Pak? Asyar. Lah Bapak gitu, enggak apa-apa. Kasih saya di depan. Dengan impus. Shalom. Halo Pak, silakan masuk. Bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ya, angkat tangan tinggi-tinggi. Bilang kanan kirimu. Mumpung tanganmu masih bisa diangkat loh. Ada orang udah stroke. Angkat tangan. Saya mau Pak, tapi gak bisa. Hari ini Tuhan mau, pertanyaan saya, saudara mau gak? Yang mau bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, haleluya. Saya pengen nyanyi lagu lama. Ini zaman mati saya masih kecil. Saudara tahu lagunya? Dengar dia panggil nama saya. Dengar
dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Lagi, katakan dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengarkan Tuhan panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Lagi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Angkat tanganmu, jawab ya. Oh, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Katakan ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh, ku jawab ya. Jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Lagi, katakan ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, Ya, ya. FBC beberapa minggu lalu ada seorang jemaat memberi kesaksian dan saya sangat kaget dengan kesaksiannya. Dia cerita di FBC, dia 20 tahun keluar masuk penjara, 20 kali masuk penjara. Terakhir dia masuk penjara akan divonis 10 tahun. Dia berusaha menghindar dengan dia jual semua apa yang dia punya untuk bayar polisi. Supaya dia bisa keluar dan dia berhasil keluar cuma setahun. Dan dia cerita begini. Saya ini dipanggil Tuhan, saya selalu nolak. Dan saya selalu lari, berusaha lari. Saya merasa, ini kata jemaat, ikut Tuhan itu kayaknya gak enak. Lebih enak jadi preman, lebih enak jadi. Tapi dia bilang kemudian gini, Tuhan proses hidup saya dan akhirnya hari ini saya gak bisa lagi lari dari Tuhan. Saya beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Saudara gak perlu kan dipenjara 20 kali. Saya berdoa hari ini tidak ada yang perlu dipenjara 20 kali. 1 kali pun janganlah, kalau boleh. Amin. Saya berdoa hari ini apa yang saudara miliki bertambah dalam nama Yesus. Saudara punya rumah 1, punya rumah 2, rumah 3. Saya berdoa semua ditambahkan. Tapi kadang-kadang Tuhan pakai dengan cara yang tidak enak supaya paksa saudara untuk datang. Hari ini mari angkat tanganmu dan bilang sama Tuhan. Mari semua angkat tangan dan berkata, Engkau tidak perlu paksa saya Tuhan. Engkau tidak perlu paksa saya. Sekalipun hari ini aku membeli ladang. Ladang itu gampang, suatu saat saya bisa lihat. Sekalipun hari ini Engkau berikan aku 5 pasang lembu kebiri. Untuk aku pakai untuk mengelola. Hari ini Engkau bilang, aku bisa lakukan lain kali. Aku bisa lakukan nanti.
Bahkan ketika engkau Tuhan berkati rumah tanggamu, tidak ada lagi orang berkata, Pak saya sibuk ngurus ini, saya baru berumah tangga, saya baru begini. Tapi setiap orang bilang sama Tuhan, Tuhan aku berkata ya untuk undanganmu Tuhan. Untuk undanganmu, aku berkata ya untuk undanganmu. Aku berkata hari ini ya untuk undanganmu. Biar engkau pakai hidup kami Tuhan. Engkau bawa kami masuk lebih dalam lagi dengan persekutuan dengan Tuhan. Kami bukan hanya lihat dari jauh. Kami bukan orang-orang yang diundang dan tidak mau. Tapi kami adalah orang-orang yang menerima undangan dan kami berkata, ya untuk setiap janji Tuhan. Ya untuk setiap undangan Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Dan engkau berkata, Tuhan engkau gak perlu paksa aku Tuhan. Engkau gak perlu paksa aku Tuhan. Aku mau datang. Aku mau datang. Aku mau datang. Mari dengan lembut nyanyikan sama-sama dari hatimu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Makasih Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saudara yang serius hari ini berkata, aku mau Tuhan. Engkau gak perlu paksa aku. Angkat tanganmu sekali lagi, nyanyikan dengan lembut. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Syakanari alamatako, nari alamasyakan. Syakanari alamataka, nari alamasyakan, nari alamatako, nari alamasyakan. Ori alamasyakan, nari alamatako, nari alamasyakan, nari alamataka, nari alamasyakan, nari alamatako. Ku jawab ya, ya, ya. Lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Bapak hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat hari ini. Biar Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menanggapi undangan-Mu Tuhan. Hari ini kami dengar undangan-Mu. Engkau tidak perlu paksa kami Tuhan. Hari ini dengan rela hati kami menanggapi panggilan-Mu Tuhan Yesus. Bapak hamba berdoa bagi setiap tangan yang terangkat. Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Sehingga melalui pekerjaan mereka Tuhan pakai hidup mereka luar biasa. Hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat. Berikan kami kesehatan Tuhan. Karena kami tahu kalau kami sehat kami bisa lakukan sesuatu bagi Tuhan. Kami berdoa bagi setiap tangan yang terangkat. Pulihkan hidup kami Tuhan. Supaya Tuhan pakai hidup kami jadi kesaksian. Bagi banyak orang bahwa kalau hidup kami dipulihkan, hidup mereka pun juga bisa dipulihkan Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat yang terbaik dari Tuhan masuk dalam hidup kami Tuhan. Kami selalu tahu bahwa Engkau memanggil kami untuk persekutuan dengan anaknya yang tunggal. Karena itu segala talenta, segala kapasitas yang Tuhan berikan dalam hidup kami mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mau jadi Esau yang sampai pada waktunya meskipun dia mencari, tapi semua pintu sudah tertutup. Hari ini anugerah-Mu masih terbuka dalam hidup kami. Karena itu kami mau do something bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya Tuhan mengundang kita dan kita berkata ya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.